dimana yang tugas 2 kali ini kita diminta untuk membuat basis data atau database dari ERD atau contoh kasus yang sudah ada. Nah, yang di tugas 1 sebelumnya kan kita diminta untuk membuat ERD yaitu rental mobil. Di tugas 2 kali ini kita diminta untuk membuat basis data atau database yang sudah ada dari ERD yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya kita langsung lanjut ke soalnya ya. Oke, baik. Di sini ini adalah tugas tutorial 2. Contoh kasus ini adalah ERD yang sudah disiapkan atau ERD yang sudah ada. Kita diminta untuk dari ERD ini kita buatkan basis datanya. Kita membuatkan database-nya. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan local servernya itu XAMPP dan sudah saya install, sudah saya pasang juga, saya sudah aktifkan juga Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk XAMPP control-nya. Setelah itu kita akses yaitu localhost phpMyAdmin atau langsung saja klik di sini admin. Jadi Apache sama SQL ini harus aktif dulu ya, baru kalian bisa mengakses localhost phpMyAdmin. Nah, di sini untuk tugas 2-nya selanjutnya saya contohkan dulu ya untuk membuat database dari localhost phpMyAdmin ini. Sebenarnya untuk membuat database-nya kita langsung bisa menggunakan fitur dari phpMyAdmin dengan cara kita akses dulu localhost phpMyAdmin di URL. Setelah itu kita klik baru. Kita buat nama DB-nya atau nama database-nya rumah sakit. Klik buat. Nah, database rumah sakit sudah terbuat nih. Tapi untuk tugas 2 kali ini kita diminta untuk menggunakan command prompt. Jadi tidak pakai localhost phpMyAdmin ini, tidak pakai phpMyAdmin, tidak pakai SQL dari phpMyAdmin. Oke, kalau gitu kita drop dulu ya DB rumah sakit tadi, karena dibuat contoh aja. Rumah sakit kita drop, kita hapus. Nah, sekarang di database rumah sakit sudah terhapus. Nah, kita diminta untuk pakai CMD. Sebenarnya pakai SQL dari phpMyAdmin ini juga bisa sih, karena langsung aja ya. Yang nantinya di sini juga akan kita buat gitu. Tapi untuk tugas kali ini saya akan menggunakan CMD. Nah, dari CMD ini kebetulan XAMPP saya simpan di directory E. Kita ke directory E dulu. Kita klik cd XAMPP SQL bin. Setelah itu MySQL -u root. Nah, kita sudah masuk ke dalam directory exam MySQL bin. Setelah itu kita show database. Kita tampilkan semua database yang ada. Nah, ini database yang sudah saya buat sebelumnya ya. Selanjutnya kita buat database baru yaitu rumah sakit. Create database rumah sakit. Nah, buatkan saya database rumah sakit. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk titik komanya. Setelah itu kita klik enter. Nah, database rumah sakit sudah terbuat. Query oke, satu row affected. Kita show lagi, show database. Nah, ini DB rumah sakit sudah terbuat ya. Nah, setelah itu kita membuat struktur tabelnya. Nah, sebelumnya kita harus masuk ke dalam DB rumah sakit itu dulu. Nah, caranya kita klik use rumah sakit, titik koma, enter. Database change, kita sudah masuk ke dalam database rumah sakit. Nah, untuk strukturnya ini, tabel-tabelnya dan strukturnya ada dokter admin, ada administrator, ada daftar, ada dokter, ada pasien dokter, ada pasien. Selanjutnya kita buat mulai dari pasien dulu ya. Di sini untuk strukturnya field pasien itu sudah ada
integer untuk ID pasien, nama pasien varchar, alamat varchar, jenis klaim varchar, penyakit varchar, nomor HP varchar. Oke, setelah itu kita lanjut ke sini. Create table, nama table pasien, create table pasien seperti ini ya. Sorry, kita errorkan dulu ya. Kita errorkan dulu. Nah, setelah itu kita ulangi table pasien. Create table pasien. Langsung saja kita masukkan nih, misal apa tadi? ID pasien. Misal. Oke, sebentar, saya ulang lagi ya. Create table pasien. Nah, ID pasien yaitu in dengan nilai 12. In dengan nilai 3 ya. 3 integer 3 primary key serta auto increment. Primary key auto increment. Setelah itu ada nama pasien, nama pasien varchar. Oke, kita gini aja ya. Nama pasien varchar 100, ada jenis kelamin varchar 1, penyakit varchar penyakit varchar 100, ada nomor HP yaitu varchar 15. Jangan tutupnya, jangan lupa titik koma. Astagfirullah, saya ulangi ya. Nomor HP varchar 15, tutup kurung, titik koma, kita enter. Nah, query oke. Di sini kita berhasil membuat table pasien yang dimana create table pasien. Buatkan saya table pasien dengan struktur ID pasien integer, primary key, auto increment. Nah, primary key adalah ID pasien, ini adalah kunci dari struktur table pasien ya. Dan auto increment ini untuk memulai setiap ada data baru dari ID pasien ini akan nge-generate otomatis value-nya. Jadi kita nggak perlu untuk membuat value otomatis untuk ID pasien ya. Nggak perlu membuat value manual dari ID pasien karena auto increment akan menggenerate otomatis setiap data baru. Nah, seperti itu. Setelah itu kita coba klik, kita refresh aja ya di sini. Kita refresh. TB rumah sakit kita klik. Nah, di sini table pasien sudah ada. Nah, ini adalah struktur dari tabel pasien. Ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Selanjutnya kita diminta untuk membuat pasien dokter. Create table pasien dokter. Pasien dokter ya. Kita cari pasien dokter untuk strukturnya. Ada ID integer 3, in 3, primary key dia, primary key auto increment.
auto increment, koma ada lagi yaitu ID dokter in, astagfirullah, ID dokter in 3, ID pasien in 3, waktu periksa date, resep varchar status, resep varchar, oke. Dari ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. Kalau sudah, kita klik enter. Nah, query oke. Selanjutnya langsung saja ya, kita dokter, membuat tabel dokter. Nah, ini create tabel dokter, yaitu ada ID dokter in 3, astagfirullah, ini kok salah tulisan. Nah, ID dokter in 3 ya, bukan in 4. Oh sorry, saya ulangi. Create tabel apa ini, dokter ID dokter in 3, primary key auto increment, koma. Karena kalau di SEMD ini kalau sudah kita enter, dia nggak bisa mengulang ke sebelumnya, kecuali kita pakai yang fitur ppmadmin, dia enak, bisa diulang misal ada kesalahan di pengetikan sebelumnya gitu. Nama dokter varchar 30, alamat dokter varchar 100, tanggal lahir varchar, alamat dokter varchar 100, tanggal lahir varchar, tanggal lahir date, nomor HP varchar 15, spesialis varchar 15, waktu kerja varchar 100, titik koma, klik enter, very oke. Selanjutnya setelah tabel dokter, tabel daftar, cari tabel daftarnya mana. Nah, ini create tabel daftar, ID daftar in 3, primary key auto increment, ID daftar integer 3, primary key auto increment, ID pasien in 3, ID admin integer 3, oke, enter. Selanjutnya kita ke tabel administrator, dokter admin, create tabel administrator, ID admin integer 3, hampir lupa ya, primary key auto incrementnya. Nah,
nama admin varchar 30, waktu jaga varchar 100. Enter, lanjut tabel dokter admin. Nah ini dia dokter admin. Create table. Oke, untuk tabel dokter admin ini saya contohkan menggunakan PHP MadMin ya, biar agak beda gitu caranya. Kita refresh tabel rumah sakit ini, kita menuju ke SQL. Nah, cara penggunaannya pun juga sama. Create table, nama table yaitu dokter admin ya, dokter admin. Nah, seperti ini. Admin. Create table dokter admin. Dokter admin ya. Yang terakhir dokter admin. Ada ID data. ID data var integer primary key auto increment, setelah itu ada ID dokter integer, ID admin integer, ID dokter in 3, ID admin in 3 juga. Nah, setelah itu kita klik ini, kirim. Nah, MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris panjang di lokal 0. Nah, ini kita berhasil membuat membuat tabel dokter admin. Kita klik DB-nya, nama database-nya, dokter admin, kita cek yang terakhir tadi. Nah, ada ID data, ada ID dokter, ada ID admin ya. ID data, ID dokter, ID admin. Nah, kita berhasil membuat 6 tabel serta di dalam database rumah sakit. Nah, kita sudah berhasil nih membuat 6 tabelnya. Nah, setelah itu kita relasikan untuk 6 tabel ini. Jadi nanti 6 tabel ini tuh saling terhubung, saling ada relasi gitu. Nah, caranya untuk merelasikannya kita pakai di PHP MadMin ini. Caranya kita klik nama DB-nya, rumah sakit, kita klik designer. Nah, di halaman designer ini kita relasikan. Kita tata dulu ya. Kita rapikan dulu. Kita simpan juga, misal relasi rumah sakit, kirim. Oke, kita cek dari tabel pasien. Sebelumnya untuk sebelum kita merelasikan ini, kita cek dulu strukturnya. Kita kasih foreign key yang dari field yang mau kita relasikan. Contohnya seperti ini. Misal pasien. Pasien dokter. Nah, di pasien dokter ini ada ID dokter dan ID pasien. Nah, kita untuk ID dokter kita kasih foreign key lainnya. Setelah itu kita klik index. Oke. Yang kedua, kita kasih juga foreign key ke ID pasien juga. Lainnya index. Oke. Nah, kita berhasil membuat 2 foreign key, yaitu ID dokter dan ID pasien di dalam tabel pasien dokter. Nah, di sini sudah tertera ini tindakan yang kita lakukan.
ID dokter. Nah, ID pasien, primary key-nya tetap ya, ID yang atas sendiri. Setelah itu kita klik dokter admin, kita cek. Nah, ini juga kita harus kasih relasi, harus kita kasih variabel G. ID dokter sama ID adminnya. Oke, kita klik dokter. Kita klik daftar. Nah, ini ID pasien sama ID admin kita kasih variabel G juga. Oke, setelah itu kita ke tabel administrator. Oke, sudah kita kasih variabel G dari pasien dokter, dokter admin, dan daftar. Setelah itu kita relasikan, baru kita relasikan. Oke, di sini kita klik create relationship. Nah, kita pilih kunci rujukannya. Misal ID pasien ini, dia itu merelasi ke tabel mana aja. Oh, ternyata ID pasien dari tabel pasien ini merelasi ke tabel daftar, merelasi ke pasien dokter. Nah, merelasi ke dua tabel, yaitu tabel daftar sama tabel pasien dokter. Nah, kita pilih kunci rujukannya yaitu di tabel pasien, yaitu ID pasien. Variabel K-nya kita pilih ke tabel yang memuat relasi dia gitu, yaitu tabel daftar. Variabel K kita pilih cascade, nah yang nantinya ini akan saling terhubung gitu. Kita klik OK. Nah, variabel K relationship been added. Nah, kita berhasil menambahkan relasi. Ini harus kita refresh ini. Kita save dulu, kita refresh, klik designer. Nah, dia terhubung. Yang kedua, ID pasien ini juga merelasi ke sini, ke tabel pasien dokter. Nah, kita kasih juga relasinya. Klik OK. Kita refresh. Nah, tabel pasien merelasi ke daftar sama pasien dokter, yaitu ID pasien. Yang kedua, kita cek lagi apakah ada relasi lagi yang lainnya, yang pastinya pasti ada ya. Misal ID dokter ini, tabel dokter dari ID dokter itu merelasi ke pasien dokter di ID dokter juga. Kita pilih cascade, nantinya pasti akan saling terhubung. Nah, relation been added. Yang kedua, ID dokter merelasi kemana lagi? Ke dokter admin. ID dokter merelasi ke ID dokter admin. Cascade. Kita refresh. Nah, kita sudah berhasil menambahkan dua relasi lagi nih. Tabel dokter ID dokter ke pasien dokter ID dokter, tabel dokter ID dokter ke dokter admin ID dokter. Setelah itu ganti administratornya. Kita relasikan juga. ID admin ini merelasi ke dokter admin. Cascade. Setelah itu ID admin juga merelasi ke sini, daftar ID admin. Cascade. Nah, berhasil nih. Oke, dari sini sudah ada relasi tiap tabel yang terhubung ya. Mulai dari tabel pasien, itu dia merelasi ke tabel daftar sama tabel pasien dokter. Setelah itu tabel dokter itu merelasi ke pasien dokter sama dokter admin. Setelah itu tabel admin atau administrator, dia merelasi ke dokter admin sama ke tabel daftar. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kita perlu tata ya sih. Tata nanti ya. Kita rapikan sih. Tapi nggak apa-apa ya, seperti ini aja. Yang penting ini dia sudah merelasi antar tabel yang saling terhubung. Oke, baik, kita sudah untuk tugas 2 kali ini saya buatnya sampai ke relasi tabel ya. Mungkin nanti tugas 3-nya
mungkin ya kita disuruh untuk mengisi, mungkin diminta untuk mengisi value atau record tiap tabelnya di database rumah sakit ini, dan tugas arahan-arahan lainnya ya. Saya juga belum tahu untuk tugas 3-nya seperti apa. Untuk tugas 2 kali ini saya buat sampai ke relasi antar tabelnya saja, dari mulai membuat database-nya, membuat tabel-tabel dan strukturnya, serta merelasikan tabel tiap antar tabelnya ini gitu. Oke, baik, untuk tugas 2 kali ini saya sudah mengerjakan untuk sampai sini. Jika ada kurangnya mohon maaf.